Hai Kece People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di UNESA On Air sama Dani di sini. Masih ngobrolin seputar penerimaan mahasiswa baru di UNESA dan berbagai pertanyaan yang akan teman-teman mau sampaikan di kolom komentar bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Terus aku juga mau absen nih ya. Dari kota mana aja sih ini yang join di live ini, bisa tulis kotamu atau asal SMA-mu mungkin ya di kolom komentar. Dan pagi ini aku tidak sendirian, masih tidak sendirian. Kalau kemarin-kemarin udah ada S1 keperawatan, terus kemudian ada S2 juga kemarin bisnis digital, terus kemudian ada S1 aquaculture juga ya. Nah ini temennya S1 aquaculture dari Fakultas Ketahanan Pangan UNESA. Nah siapakah itu? Itu adalah S1 Biosains Hewan. Halo Prof. Duha dan Ibu Izu. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat Semangat ya. Semangat karena habis ulang tahun ya. Iya, benar. Baru 17 Januari kemarin. Iya, 17 tahun kemarin. Mbak. 1 tahun usianya. Usia baru merangkak. Baru merangkak ya. Udah merantap-rantap gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Habis ini lari. Waduh. Nah, S1 Biosains Hewan ini memang masih belia, tapi jangan diragukan kualitasnya. Pasti ya, Bu ya. Ya, Mbak Sudah. Dani. Nah, nanti itu udah ada yang kenapa? Sudah ada yang bertanya-bertanya. Oke, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu, saya mau tanya-tanya dulu sama Prof. Duha selaku koordinator program studi dari S1 Biosains Hewan ya, dan Ibu Izu dari pihak UPM ya, Unit Penjaminan Mutu. Nah, yang pertama tentang S1 Biosains Hewan itu sendiri, apa sih Ibu? Kok sangat Sesuatu yang agak kurang tidak banyak beredar di Indonesia sepertinya ya. Karena saya ingin tahu. Nah, itu S1 Biosains Hewan itu seperti apa, Bu? Ya, belakangnya ada hewannya ya. Nah, betul. Jadinya pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan hewan. Ya. Nah, di sini hewannya itu spesifik, Mbak ya. Terutama hewan-hewan yang dibudidayakan, baik itu hewan-hewan untuk dikonsumsi ya maupun hewan yang memiliki nilai estetika ya. Nilai kalau adik-adik ingin melihat keunikan-keunikan dari hewan-hewan tertentu, mungkin pernah jalan-jalan ke kebun binatang ya. Atau kalau di Pasuruan itu ada apa Mbak namanya itu? Cimori. Ya. Itu Taman Safari. Oh iya. Itu hewan-hewan yang memiliki nilai estetika ya, memiliki nilai pariwisata. Itu juga akan dipelajari di sini biosains hewan ya. Jadi selain belajar hewan budidaya atau dikenal dengan hewan ternak ya, tapi juga nanti akan mempelajari hewan-hewan yang memiliki keunikan. Nah, di UNESA sendiri sudah punya loh Mbak, hewan-hewan yang memiliki keunikan ya. Ada mini zoo. Iya, ya di kampus Lida itu ada kuda. Ya, wah itu kesayangannya Pak Rektor. Betul. Bisa dinaikin loh itu kudanya. Bisa. Setiap tamu yang ke UNESA, yang diterima oleh Pak Rektor pasti diajak berkuda. Iya, berkuda. Nah, nanti adik-adik yang masuk di Biosains Hewan juga bisa mempelajari itu ya. Keunikannya, bagaimana budidayanya, bagaimana reproduksinya. Itu akan banyak dikaji, dipelajari dan tidak hanya teori loh Mbak, tapi juga akan praktik. Jadi tidak hanya berkutat di dalam kelas dan laboratorium ya. Iya. Akan melihat langsung dan praktek langsung, bersentuhan langsung ya dengan hewan-hewan yang sudah kita miliki di UNESA ya, yang memiliki estetika tadi itu. Ada burung merak ya, merak putih kemarin ya, ada merak hijau putih itu bagus itu ya. Nah, ada terus rusa. Ya. Rusanya banyak loh guys, lucu-lucu. Ayo siapa yang pengen ayo siapa yang mau berkunjung gratis. Jadi kamu kalau jalan-jalan di UNESA, lebih tepatnya di lab
Merdeka Belajar, sorry. Nah, di Ya. situ tuh mungkin sekitar 2 kilo itu udah lumayan loh buat workout jalan kaki, tapi juga sambil melihat kandang-kandang yang ada isinya. Jadi ada angsa juga, Ya. saya pernah, ada kok kancil, rusa, terus merak, Kemudian ada kemarin itu Kijang. kijang, kelinci ya kalau nggak salah juga ada ya. merpati, Ya, berbagai ada jenis danau merpati. kecil gitu. Unggas-unggas yang lucu-lucu itu Ada ada semua itu. di sini. Iya. Jadi itu memang nanti kita jadikan laboratorium lapang gitu. Oh, laboratorium Ya, lapang. Kita bisa di memang sini. ada mata kuliah tentang manajemen ternak kesayangan. Dan- Jadi nanti di situ, maksudnya di situ. Ya. Namanya manajemen ternak kesayangan. Iya. Ya, lucu Ternak sekali. yang unik-unik. Yang unik-unik ya. Ya, Domba yang lucu-lucu itu juga. Ya, nanti pasti. rencananya itu kalau nggak salah nanti di FKP itu juga akan ada mini zoo di Oh, sini. tuh, ada Jadi juga. ada. Jadi sekarang itu sudah ada Mulai kelinci, dikembangkan. kemudian ada ayam petelur dan insya Allah kedepannya itu akan mendatangkan domba. Bisa seperti domba yang Domba yang mini-mini unik-unik. gitu. Lucu sekali. Iya. Oh iya, perlu diketahui FKP itu letaknya ada di Jalan Jalan Profes Mustopo. ya Dr. Mustopo. Ya, Kampus Ya, 3. Kampus 3. Dan Depannya nanti ada lagi ini Mbak, sudah di apa istilahnya ya sudah ini ya planning oleh Oh, iya. ini ya pimpinan Akan universitas yaitu dibuka di- laboratorium lapang di Pacet. Pacet, Nah, itu Mojokerto. luas, Ya. kita punya lahan luas Oh, luas di sana. sekali itu ya. Dan sudah ada apa istilahnya ya, Bu, kandang ayam dan closed house, Mbak. ya close house. Jadi Itu. sudah modern gitu kandangnya. Jadi Ya. kita udah semuanya sudah berbasis IoT dan AI gitu. Wah, Wah. menarik ini ya. Ini Ya. awal-awal sudah ngegas ini Iya, ya. itu khusus untuk ayam Petelur. petelur ya Bu. Iya, Ayam ayam petelur. petelur. Nanti di lahan belakangnya nanti kita pelihara untuk yang ternak-ternak ruminansia besar. Iya. Jadi nanti mungkin ada sapi perah di situ. Lu lucu Kemudian nih. ada juga tempat untuk ketersediaan pakannya. Jadi gitu. Jadi nanti kita budidaya pakan di situ. Kemudian nanti oke, disebarkan ke Jadi- ternak kita sendiri. Jadi pertanian yang terpadu, peternakan yang terpadu dan sirkuler. Jadi apa ada pakannya di situ, limbahnya nanti dikelola lagi jadi muter gitu. Iya, jadi zero waste. Iya, itu ya. Zero waste. Iya. Jadi dan harapannya Pak Rektor itu dari biosen hewan bisa menyumbangkan produknya untuk membantu program pemerintah Oke. yaitu MBG itu. Oh, MBG tadi. Dari telurnya nanti meningkat lagi dari dagingnya ya suatu saat semoga bisa mensuplai juga susunya. Oh, gitu. Itu harapannya Pak Rektor. ada nilai wirausahanya di situ berarti Pasti, ya. ya. Oh, jadi Karena tidak hanya menjadi- membudidayakan tapi juga gimana cara pemasarannya juga Ya, dipertimbangkan dan betul. dipelajari ya, Ya, gitu. harapannya bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak mitra yang bisa menjadi konsumen dari produk kita. Oh, oke. Kedepannya gitu. Kedepannya ya itu grand design memang. Jadi semua itu harus step by step guys. Ini baru 1 tahun ya. Ya. FYI baru 1 tahun tapi udah grand desainnya sudah sangat matang. Jadi jangan khawatir kalau mau daftar di S1 Biosains Hewan itu pasti sudah sudah berkualitas begitu ya. Dan kalian tuh pasti sudah tidak usah diragukan lagi. Antar aku kuliahnya gimana dan lain-lain. Sudah dipikirkan, gak usah mikir, tinggal kuliah aja. Yang penting mau daftar, terus masuk, Mau diterima masuk, yes. dan Mau kuliah belajar tentunya, dan mau Mbak. belajar. Nah, ngomongin tentang mau belajar dan lain-lain, latar belakang dari pendidikan teman-teman yang mau masuk di sini itu harus dari IPA aja atau bagaimana, Ibu? Memang diharapkan itu berbasis ilmu pengetahuan dasarnya itu IPA karena di sini itu banyak belajar tentang biologis dari hewan ternak ya baik dari nutrisinya bagaimana mengembangkan dengan cepat pertumbuhannya, kemudian
mempelajari juga tingkah lakunya, reproduksinya dan sebagainya lah. Semuanya dipelajarin lah ya, gitu. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatannya, pertumbuhannya nantinya akan dipelajari baik secara manual, tradisional maupun dengan perkembangan teknologi yaitu berbasis IoT. IoT tadi itu ya. Ya, Oke. itu kedepannya. Kedepannya seperti itu. Jadi Iya. memang tidak hanya beternak secara konvensional ya guys, Iya. tapi juga Menerapkan teknologi. berbasis teknologi. Iya, Pastilah betul, kan pasti. kita harus mengikuti Mengikuti zaman Dan sekarang. ini memang harusnya latar belakangnya IPA ya, biar lebih memudahkan kalian nantinya. Iya, Iya, supaya biar untuk nggak SMK kesulitan. juga kan sudah ada toh Mbak SMK. SMK Peternakan, itu ya. pertanian Oh, itu sudah ada ya, dan Iya. itu juga bisa. Bisa. Jadi sebenarnya SMK semua yang boleh ya, semua boleh, tapi pokoknya mau belajar. mau belajar, Mau belajar. ya. Dan mau diarahkan. Ya. Ya, Sa- gitu ya. apa supaya nggak kaget belajar di biosains hewan itu banyak memang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, ya, pasti ya. ilmu biologi Kan dari hewan. Bio, sains, itu udah jelas banget itu ilmu alamnya begitu Iya, kan. Jadi iya. jangan kaget. Jadi biosains hewan itu sama dengan peternakan, begitu. Ya setara ya sama Sama dengan ya. peternakan karena nanti sarjananya juga dengan SPT, sarjana SPT. peternakan. Gelarnya nanti kita SPT Mbak. Gelarnya Ya. SPT, Ya. Sarjana Peternakan ya. Ya. Oke, Tapi jadi kita memiliki nilai lebih. nah nilai lebihnya seperti apa itu? Karena kan Ya, sama nih tidak peternakan hanya ya. sekedar peternakan. Iya. Mm-mm. Itu apa Bu nilai lebihnya? Mungkin bisa disampaikan. Nah, ini banyak nanti nilai lebihnya. Yang pertama, kita berbasis ilmu-ilmu masa kini. Oke, seperti Ya. tadi yang disampaikan yang IoT berbasis IoT itu atau ada Ya, lagi? itu teknologinya ya. Iya, teknologinya. Ilmunya juga akan diberikan ke mahasiswa ilmu-ilmu masa kini, misalnya bioinformatika peternakan. Nah, Literasi digital juga. Literasi digital. Sudah bioinformatika peternakan. Ya. Apa ya? Enggak kebayang. Ya apa yang kau keluar di misalnya? mata kuliah pilihan itu juga akan ada manajemen ternak berbasis IoT. Jadi Ini sebenarnya menarik akan sekali ya. ada sendiri-sendiri untuk ternak unggas ada, ternak ruminansia pun Oh. ada. Jadi memang kita memikirkan ke masa depan itu pasti kita akan berkembangnya ke IoT juga. Oh, gitu. Jadi memang itu sudah kita pikirkan di awal. Mungkin makanya itu dirancang dengan Iya. demikian kita rupa. juga modern kan jadinya biosains Biosains hewan. hewan, bukan lagi Jadi peternakan Bukan lagi ya. peternakan gitu. Karena ada nilai plus tadi itu ya. Sainsnya Sainsnya itu tadi. Sains itu kan harus terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, itu sentuhannya apa nilai lebihnya di prodi kita. Itu ya. Dani. Oh, jadi memang bukan seperti peternakan satu peternakan yang lain, tapi Ini ada nilai plus. tapi ada nilai plusnya tadi itu ya, biosains hewan. Jadi kalau ada Ya. yang kayak nggak familiar, apa sih biosains hewan? Apa sih? Itu belajar apa? Biologi biologi. Iya, belajar biologi, tapi ini ada plus-plusnya. Kan ada hewannya tadi itu. Jadi seperti mempelajari di S1 Makhluk peternakan. hidup kan biologi itu makhluk hidup ya, bios itu ya. Makhluk hidup yang dipelajari adalah hewan Hewannya. budidaya yang mana tidak hanya hewannya tapi juga interaksi dengan lingkungannya, Lingkungannya, itu juga oh. dipelajari. Jadi Makanya semuanya. nanti kalau kedepannya alumni biosains hewan ini insya Allah bisa nanti menjadi peneliti Mbak Dani. Oh, jadi Karena profil lulusannya itu researcher. researcher Terus ya kemudian pasti itu. Ada Wirausaha juga. wirausaha. Iya pasti ya, karena kan sudah Ya. bisa nih, udah punya bekal jadi Udah terus dia- didesain karena kewirausahaannya itu tidak hanya kewirausahaan dasar, nanti ada juga dapat kewirausahaan lanjut. Berkelanjutan. berkelanjutan. Ya. Oh, jadi dikawal ya. Dikawal. Ya. Jadi awal itu udah menggambarkan wirausaha kayak gimana sih di bidang peternakan. Nanti lanjutannya ada kewirausahaan berkelanjutan. Nah di situ nanti mereka juga langsung action nih, gitu yang berkelanjutannya. Jadi langsung action di lapang mereka. Gak cuma teori aja, langsung kita terapkan di lapang nanti. Oh, Sesuai nggak kewirausahaan yang kamu mau bikin ini di masyarakat diterima apa enggak? Jadi Oh, adanya di gitu. mata kuliah wirausaha keberlanjutan. Oh, ada jadi mata kuliahnya tadi udah di-spill sedikit. Ada wirausaha, jadi ada kewirausahaan juga. Jadi yang lulus dari S1 Biosains Hewan ini juga dibekali dengan apa ya? Keilmuan tentang entrepreneur gitu ya.
gitu. Jadi jangan khawatir. Apalagi kalau sudah punya peternakan sendiri ya Bu ya, mungkin ya udah punya ternak kambing atau sapi gitu kan. Jadi udah lebih paham lagi tuh gimana manajemennya supaya ini tuh lebih berkembang lagi dan lebih efisien gitu ya. Nanti wirausahaan muda pasti nanti akan kalau berhasil ya usahanya bisa bekerja sama dengan program-program pemerintah, contohnya penguatan MBG itu kewalahan loh itu mencari bahannya untuk dimasak itu ya kita kan nanti penyedia ini kita harus kuat termasuk generasi muda nanti kalau berhasil wirausahanya mungkin dari unggas ya berbagai macam unggas mungkin petelurnya, pedagingnya. Nah itu kalau berhasil itu luar biasa itu Mbak Dani. Bisa miliaran, triliunan itu. Nilainya sangat fantastis sekali ya kalau memang apalagi Gen Z ya Mbak ya. Kayaknya yang bikin dapat cuannya banyak. Langsung peternakan aja. Betul, langsung dapat cuan. Ini dari tadi kelihatan itu nanti mitra-mitranya kemana itu sudah terproyeksi ya, gitu. Ini sebentar dari tadi ada yang sudah tanya berkali-kali ya. Love itu nggak ada namanya cuma love doang. Itu tanya Kak TKA dipakai nggak buat SNBP? Setahu saya dipakai di UNESA, dipertimbangkan gitu. Jadi ya itu jawabannya ya gitu. TKA ya. Terus tadi ada yang tanya untuk masuk seni tari itu dibutuhkan apa saja? Yang pasti ada portofolionya ya. Nanti lebih lanjut akan kami jelaskan. Tapi sebelumnya ini aku mau tanya-tanya lebih lanjut sama S1 Biosains Hewan ya. Nah tadi kan sudah di-spill sedikit kuliahnya gimana, mata kuliahnya seperti apa, tadi keilmuannya juga sudah disinggung sedikit sama Prof. Duha. Lalu kuota yang dibuka sama S1 Biosains Hewan itu berapa? Kuotanya tahun ini untuk tahun 2026 itu 90. 90, oke. Dan itu tersebar di beberapa jalur ya, Prof? Iya. Yang SNBP berapa, Prof? SNBP itu 30 Mbak. SNBP 30. Ya, kalau SNBT 35, kemudian Mandiri itu 25. Oh, berarti yang tinggi ini SNBT ya? Ya, SNBT yang 35 ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar jalur prestasi tapi belum bisa lolos misal ya di S1 Biosains Hewan masih ada kesempatan di SNBT. Ya. Dan itu lebih tinggi ya, 35. Dan mandirinya tadi 25. Oh, biasanya kan mandirinya agak banyak ya ini di SNBT-nya tuh. Jadi banyak peluang buat teman-teman yang mau masuk di S1 Biosains Hewan tadi itu. Syaratnya apa aja sih Prof kalau mau masuk di sini? Sebenarnya syaratnya ya sama dengan untuk memasuki prodi-prodi yang lainnya. Ya nggak ada syarat tambahan. Ada kan prodi-prodi tertentu yang betul. Tadi kayak ada tari kan ada portofolionya gitu ya. dan kita enggak. Enggak ada. Berdasarkan dari yang ada di admisi UNESA. Mengikuti admisi UNESA. Oke. Jadi memang kalau mengikuti admisi kalian bisa pantengin juga di websitenya admisi.unesa.ac.id. Di situ udah jelas, kalau kamu lihat ini aku lagi buka admisi nih ya, itu di profile terus di kelas reguler terus kamu cari menu tata cara pendaftaran, di situ bisa dibaca terus jadwal pendaftaran juga dipahami. Nah itu kalau nggak dipahami juga agak sulit begitu ya. Terus di sini juga sudah tertera tentang daya tampungnya. Jadi kalau mau tahu misal tadi ya kita lagi ngomongin Biosains Hewan 90 kuotanya tahun ini, terus kemudian untuk SNBP-nya 25, terus kemudian SNBT-nya 30 dan 35 ya Bu ya tadi ya 35. SNBT 35. Mandirinya baru 30. Mandirinya 25. Oh kebalik saya bacanya. Oke. Ya, bisa dipantengin di admisi atau juga tanya di live ini juga bisa. Oh iya, sama FKP S1 Biosains Hewan ini juga ada medsosnya nggak Bu? Ada ya. Itu juga bisa tanya-tanya di situ juga ya. Bisa. Nanti di Instagram itu @biosains_hewan. @biosains_hewan. Kemudian di TikTok juga sudah ada. Oh, ada TikToknya guys. Ya, join kok kayaknya TikToknya. Oh, sudah join. Ini ada. Halo Mimin. Loh, adminnya UNESA 5 juga ada. Itu, halo Mimin ada di sini. Hai, Biosains Hewan UNESA tuh udah ada. Jadi kalau ada yang mau tanya tuh ya. Ya. Langsung tanya ke adminnya sekarang. Nanti bisa
bergabung dengan kakak-kakak yang sudah masuk di 2025 kemarin. Kakak-kakak kemarin ada yang prestasi internasional loh di Malaysia ya. Prof? Apa lomba inovasi pangan Waduh, di Malaysia. Loh, jangan ketinggalan ya adik-adik. Ini ada yang bilang bergabung dengan kakak-kakak angkatan pertama ya 2025. Ini angkatan kedua ya. Nanti bisa belajar banyak ke kakak-kakak yang sudah menggores prestasi ya. Baik nasional, ada yang lokal ya, kemudian prestasi internasional. Dan ini kakak-kakak sudah bersiap ini untuk bertarung berbagai prestasi termasuk program kreativitas mahasiswa. Ini kakak-kakak sudah punya proposal yang unik-unik. Nah, siap bertarung di skala internal UNESA. Harapannya bisa ke menuju PIMNAS ya. Oh, PIMNAS. Oh, oke, semoga. Tapi Itu juga ya, nggak adik-adik. menutup kemungkinan untuk yang olahragawan juga Mbak. Kita juga kemarin mahasiswa kami juga lolos Ada yang nasional menang, ya. basket. Oh, basket. Iya, Ngomong-ngomong tentang tadi udah di-spill tentang ada atletnya juga. Berarti kalau untuk prestasi Prestasi bisa. tidak hanya tentang akademik saja. Ya, bisa prestasi yang Berarti yang lainnya. diperhitungkan bisa non akademik juga Ya, diperhitungkan. yang penting pernah menjuarai 1, 2, 3 di berbagai kompetisi itu akan kami perhitungkan. Di tingkat Mulai di minimal tingkat provinsi, ya kemudian nasional, lebih bagus lagi dan internasional. Bener ya. Berarti memang tingkatnya harus provinsi ya guys. Mohon maaf sekali yang kecamatan dan kabupaten disimpan dulu ya. Nah kalau sama harus pas SMA ya, Prof ya. Ya kalau pas Jangan SMP. lo, Mbak, tingkat SD. lah ya. Kalau pas SMP, mohon maaf belum bisa Apalagi tingkat dimasukkan. TK. Iya, kan paling kayak, tapi saya internasional SMP. Nggak bisa saya, bisa. harus SMA. Ya. SMA. Masih kamu kelas 1 SMA, nggak apa-apa. Penting SMA. Yang penting SMA gitu ya. Jadi tadi sudah di-spill kalau di S1 Biosains Hewan, ini kan lagi buka SNBP nih. Prestasinya tuh tidak hanya akademik, tapi juga ada non akademik dipertimbangkan begitu ya. Akan dipertimbangkan. Oh, jadi jangan khawatir soalnya kemarin juga ada yang spesifik langsung ke nggak bisa harus akademik aja. Jadi Ada jalur itu juga loh yang penghafal Al-Qur'an. tahfidz tahfidz ya. juga ada itu. Ya. Itu juga ya dipertimbangkan ya. Iyalah Mbak. Terus itu kan juga prestasi. ini tadi kan latar belakang pendidikannya boleh semuanya. Iya. Pesantren pun nggak apa-apa. Aman. Sangat boleh. Yang penting punya kemauan tinggi untuk belajar. Oke, jadi SMA. Sekarang SMA, banyak loh pesantren itu mengembangkan pertanian, mengembangkan peternakan, mengembangkan pangannya sendiri ya. ketahanan pangan di pesantrennya. Keren Nah, ya. Pasti udah punya basic ilmunya pasti iya, ya. makanya ayo adik-adik ini harus Masuk. bisa memperkuat di pesantren-pesantren juga. Jadi malah enak gitu ya S1 Biosains Hewan sudah dapat murid yang sudah ada ilmunya, basic ilmunya, jadi tinggal dikembangin aja. Ya, Dan misal dia mau kembali lagi ke pesantrennya untuk mengembangkan itu juga bisa gitu ya, atau buka sendiri juga bisa. Dan kita ini loh Mbak, kita sudah punya kerjasama yang luar biasa. Waduh, ya sama untuk siapa aja, ketahanan pangan di bidang peternakan ya. Yaitu pertama dengan Polda. Polda Jawa Timur. Oke. Ini kita sudah kemana-mana ya Bu Ya, Isu kemana-mana. ya. Untuk memperkuat ini kerjasama dengan masyarakat untuk penguatan yang biosains hewan ya terkait dengan peternakan. Kemudian dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, kemudian dengan pesantren-pesantren di Jawa Timur ini juga ya kerjasama. kerjasama ya. Ya, Beberapa perusahaan juga sudah perusahaan mulai kita ya contohnya Gandeng. Bu Isu. udah gandeng Mbak. Contohnya Bisa ini, disebutkan nih Bu ada Isu, datanya. biar adik-adik tahu. Kita juga sudah kerjasama sama Sinta Prima, kemudian ada juga BBIB Singosari, perusahaannya Japfa, Japfa pasti tahu tuh. In Indonesia, Oke, kemudian juga besar tuh. Iya ada Juang Jaya juga. Itu tentang Nah, sapi ini potong. sudah kerjasama itu, kita sudah kerjasama. Sudah. Dia adik-adik nanti mau pengen magang,
Enggak usah Nggak bingung-bingung. bingung ya, sudah ada. Sudah kita siapkan punya payungnya sebelum. ini. Oh, Masya Ya. Allah. Jadi Masuk. meskipun baru 1 tahun, Ya. tapi sudah well prepare semua. Prepare. Heeh. Yes, apa ready untuk menerima adik-adik nih. Iya. Mungkin mereka juga pengen jadi peneliti. Kita juga sudah mulai inisiasi kerjasama juga sama Brida. Kemarin kita juga dapat ya Bu ya sama Ya. Badan Riset Inovasi Daerah Jatim. Kita juga udah menjalin kerjasama kolaborasi penelitian gitu. Loh. Jadi memang sudah kita siapkan. Mereka mau kemana? Ingin Itu jadi sudah peneliti ada wadahnya. Dengan BRIN ini BRIN sudah inisiasi ya, melangkah Bu? ya. Udah mulai. Sudah melangkah. Oke. Ya. Aduh keren sekali ya. Ya, Aduh, jadi waduh duh. Banyak banget ini yang Dan menarik kalau untuk diulik. Ini ya, adik-adik pengen, Bu, saya tidak hanya pengen belajar di dalam negeri, pengen juga di luar negeri. Kita sudah punya jalurnya, Mbak Dani. Kemarin sudah dengan ini ya praktisi. Oh, yang dari ini di apa? Sapi Perah. New Zealand bukan? Ya di New Zealand. New Zealand Bu. ya? Iya. Iya. Sempat denger tuh. Ya jadi manajer di situ alumni. Ya maksudnya orang Indonesia juga udah kerja di situ. Kita juga bisa melakukan praktek kerja lapang di sana juga bisa Mbak. Wow. Gitu. NZ. New Zealand Banyak loh. ya. Itu Jadi juga nggak cuma kemarin- dalam negeri aja ya. Rencana juga mau ngejet yang di Australia juga. Jadi Aduh, nanti keren sekali. mereka bisa magang. Memang industri udah waktunya gitu. ini ya internasionalisasi. Ya, Indonesia kan juga sedang mengarah ke sana ya. Nah ini semester 2 ini kami sudah membuka satu kelas rintisan, kelas internasional. Nanti semester 3 sudah ada kelas internasional. Wah, adik-adik sudah ada kelas internasionalnya. Yang pengen belajar beternak ya, bagaimana pengembangan usaha peternakan ya di luar negeri seperti apa bisa. Jadi tidak hanya di dalam negeri. Oke. Peluangnya cukup besar untuk bisa kemana-mana. Oke. Yang penting ada kemauan. Betul. Ini ada yang tanya nih, kayaknya dari luar Jawa. Min, kalau dari Provinsi Sumut dan no alumni nerima jalur SNBP enggak, Min? Terima insya Allah ya. Jadi tidak menghitung tentang alumni, tapi daftar aja, bilang ke gurunya ya, karena ini SNBP ya, jadi diuruskan sama sekolah biasanya. Itu kalau kamu mau join di UNESA begitu. Jadi nanti akan diurusin dan masuk ke S1 Biosains Hewan kan. Maksudnya gitu kan. Nah, jadi perlu diperhatikan juga karena gini, tahun lalu itu ada beberapa sekolah yang ternyata tidak lolos gitu loh di SNBP karena ada kendala administratif. Gitu entah dari human errornya atau sistem gitu. Jadi tidak saling cross check karena jadi masalahnya itu siswa dan guru tidak saling cross check tentang datanya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak masuk SNBP-nya. Jadi hilang satu jalur kan eman gitu ya. Jadi jadi sayang sekali. Jadi untuk teman-teman yang join di sini mohon diperhatikan juga untuk saling cross check ya sama gurunya, apakah data saya sudah masuk, apakah saya sudah mendaftar untuk SNBP gitu. Dan itu soalnya cuman sampai Februari kalau nggak salah untuk pendaftaran SNBP ya betul. Jadi sudah saling terbatas waktunya. iya saling di ini ya di mengingatkan gitu, dipahami juga. Betul. Tadi juga ada yang tanya apakah UNESA membuka jalur kepemimpinan tadi ya Pak Hartono ya, ketua OSIS atau wakil OSIS ada. Dan itu semua BPH-nya malah. Jadi dulu kalau ingat saya dulu cuman ketua OSIS sama sekretaris. Sekarang itu semuanya boleh. Jadi ketua OSIS, wakilnya, sekretarisnya dan bendaharanya itu boleh diperhitungkan untuk masuk jalur kepemimpinan. Jadi daftar aja gitu ya di jalur SPMB ya tapi gitu. Oke, apalagi tuh? Peluangnya banyak ya. Iya, peluangnya banyak. Oh iya, bisa. jalurnya itu tadi udah di-spill ya, ada 3, SNBP, SNBT sama SPMB. Kalau untuk kuotanya tadi sendiri Biosains Hewan itu ada 90 totalnya. Totalnya loh ya guys. Mohon maaf, bukan masing-masing 90. Agak sulit kalau gitu ya. Agak sulit jadi ya gitu. Jadi 90 dibagi 90 dibagi 3. Tadi yang paling tinggi di SNBT ya. SNBT 35. Mandirinya cukup 25 aja. SNBP-nya 30. Oke, jadi kesempatannya memang kompetitif sekali nih, tight sekali ya. Jadi ya emang kita harus
berusaha dulu ya. Kan kemarin yang angkatan 2025 beragam di biosen hewan Ya, ya. Ada juga yang dari Luar luar Jawa. Wah, Ya, tuh kan. Loh, terus ya Dimanapun kemarin juga ada yang diterima. tanya, ada beasiswa nggak sih, Prof? Oh, di biosen? ada Mbak. Meskipun kita tuh sudah ada beasiswa dari YBM PLN kemarin. 2 mahasiswa kami itu sudah mendapatkan beasiswa dari YBM PLN. Oh. Kemudian kemarin juga ada beasiswa dari pemerintah Jawa Timur. Oh iya. Ya, itu udah dapat juga Oh, oke, gitu. oke. Dan ini kedepannya juga Jangkit kita juga, juga ya. jadi dosen-dosennya pun juga sudah mulai mencari beasiswa untuk mahasiswa kami Ya. gitu. Oh, dan itu semester 1 udah bisa dapat. Sudah. Ya. Jadi kemarin Yang mahasiswa PLN kami itu dua Beasiswa anak dari PLN. itu PLN kan kita bekerja sama juga sama YBM PLN begitu. Kemudian ada beasiswa, kemudian kita tawarkan kepada mahasiswa kami Oke. yang kemarin belum dapat KIP. Jadi Nah. terus kita lihat ketentuannya apakah sesuai enggak, dia memang benar-benar membutuhkan apa tidak. Jadi ketika kita kasihkan ke YBM PLN langsung diterima 2 orang yang lolos Mbak di Ya fakultas Allah, di alhamdulillah. prodi kami. Karena memang Padahal kemarin masih baru loh. Baru loh Mbak. baru 1 tahun tapi sudah dipertimbangkan Udah dilirik beasiswanya. oleh PLN loh. Iya, Ayo, karena nggak adik-adik. semua memfasilitasi seperti itu loh teman-teman. Ya, Jadi betul. harus diperhatikan nih. Tadi apa namanya? Ada dari YBM PLN. YBM PLN itu Iya. dari semester 1. Karena Iya, setahu iya. saya tuh beasiswa bisa online itu di semester 2 biasanya. Ini semester 1 udah satu. bisa ya. Luar biasa Loh, jadi kemarin. Baru bisa- 1 bulan kuliah, kemudian kita kerjasama sama YBM PLN, kemudian YBM PLN bilang ini ada kuota beasiswa. Akhirnya kita menyaring mahasiswa Mahasiswa kami, yang membutuhkan kita gitu ya. informasikan siapa yang membutuhkan, kemudian kita rekap, kita kasihkan informasinya itu, langsung lolos 2 orang. langsung Dua orang. lolos 2 orang, Dua orang. dan itu dikawal dengan S1 Biosains Hewan. Iya. Enggak ngurus-ngurus dewe Rek, enggak. Tapi kita tetap- dikawal. Kita ini Mbak, kalau katanya anak-anak yang sudah kuliah itu di Biosains Hewan itu kekeluargaannya dekat banget. Aduh. Kita sama adik-adik, kita sama keluarga. adik-adik mahasiswa baru itu nggak ada gap antara dosen, Dosen sama ataupun- iya. Jadi kita Jaga ya keluarga. kita sudah seperti nganggap mereka seperti adik kami sendiri gitu. Jadi, enak ya keluarganya iya, sangat kerasa berarti kerasa ya. banget. Jadi mereka bisa leluasa untuk menyampaikan aspirasinya Ya, apa gitu kami masukan-masukan dengar, seperti kami- kemarin ibu saya ya. pinginnya jadi peneliti. Oh tenang, kita sudah kerjasama sama BRIN udah inisiasi dan sama Badan Riset Inovasi Daerah pun juga sudah Udah gitu. ada wadahnya mau Udah ada kemana? wadahnya. Oh, Riset-riset nggak kami bingung pun ya? kemarin Ya. juga meskipun mereka masih baru ya kita ajak ke lapang gitu. Ngambil sampel daging, kemudian Terus ini juga ini ada diberikan mahasiswa itu untuk aktualisasi diri. Nah, kemarin itu anak-anak ini peduli terhadap zero waste. Jadi waste, betul. memanfaatkan sisa-sisa makan. Kadang itu anak-anak juga mungkin ada dosen juga, mungkin teknik juga. Makan itu enggak dihabisin, ada sisa. Itu kita manfaatkan sama adik-adik ini ya Biosains Hewan angkatan 2025 itu dipakai untuk sisa makanan itu untuk menumbuhkan maggot. Nah, magotnya nanti dipakai untuk pakan ayam petelur dan Muter terus ya Bu ya. muter Bu. Iya, itu namanya sirkuler. Ya. Karena memang tadi untuk zero waste tadi tuh ya, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan itu sudah bisa dilaksanakan di FKP loh, sudah ada kandangnya, sudah ada ayam Penasaran. petelurnya. Jadi pengen ke sana. Kita Ayo main ke sana yuk. Kece main-main ke Kapan-kapan kita coba ya ke sana ya. Di Kalau bisa. di FKP ada kandang, ada akuarium, Ada akuarium ya, juga. ada hidroponik. Hidroponik yang kemarin saya lihat itu Ya, ada di postingan. Hari ini panen itu sawi. Iya, sawinya banyak banget kayak bisa nggak minta satu? Kayak seger-seger gitu loh Bu. Jadi pengen ambil Indomie goreng. Pacai, Masya pacai. Allah. Telurnya nanti tinggal ngambil di Iya. kandang kita, tinggal diceplok. Udah. Kantinnya jangan-jangan kantin sehat kayak gitu ya. Jadi semuanya Arahnya sendiri. kami di roadmapnya Biosains Hewan itu mengembangkan ternak lokal, kemudian berbasis pakan lokal juga untuk menghasilkan produk yang bermutu, termasuk misalnya untuk telur itu telur yang ada nilai lebihnya, misalnya telur Omega 3, tapi dari pakan
lokal kita. Itu dari pakan ya Bu ya emang kok. Iya, pakan ya, Mbak. Pakan aja itu. Oh, dan itu sangat mahal ya, Bu. Mahal. Telur omega itu kalau kalian Nanti tahu ya, bisa- guys. Bisa lebih murah kalau disentuh oleh biosen hewan. Iya, karena kan lokal gitu ya. Iya. Jadi enggak semua Nggak- itu jadi enggak mahal, iya, jadi lebih betul, murah betul. nanti. Iya, telur omega itu enak, guys. Ya, ayo adik-adik. Tapi mahal gitu. ayo Oren bergabung. gitu kan Bu ya, Iya, oren warnanya namanya. oren gitu. Ayo kuningnya. bergabung, nanti ditunggu ide-idenya. Menghasilkan telur apa? Ada telur omega 3. Mungkin ada lagi telur antioksidan. Menyembuhkan berbagai penyakit. Oh, gitu ya. Habis makan diabetesnya sembuh. Wah, keren itu ya. Itu inovasi sekali itu ya, inovasi. Jadi susunya mungkin juga ya Bu, susu antioksidan. Iya, Jadi susu habis antioksidan. minum Oh, susu, bisa ya? Bisa jantungnya Mbak, semua sembuh. dari pakan. Semua memang dari Semua pakan. berawal Ya, dari ini pakan. sebenarnya Iya, penyakit-penyakit benar-benar. sekarang itu lebih disebabkan oleh radikal bebas. Ini kan lingkungan kita penuh dengan radikal bebas. Kita hirup, kita makan makanan, Yang ada nggak radikal sehat. bebasnya. Terus menghirup udara ada radikal bebasnya. Jadi tubuh kita ini banyak Menumpuk radikal bebas. Maka perlu ditambah penangkap radikal bebasnya yaitu antioksidan. Dari mana? Dari makanan. Ya, termasuk telur itu nanti diberi antioksidan. Gitu adik-adik. Itu Mbak, di Nah. pakan ternak pun juga begitu. Ternak ruminansia besar sudah mulai berkembang. Jadi memang dari pakan ternaknya harus diperhatikan, nggak boleh ngawur, nggak boleh Nggak boleh asal, salah. Ini anu, biar Mbak berkualitas Dani. ya. Ya, hasilnya. Inovasi-inovasi untuk tantangan untuk meneliti itu sangat banyak nanti di biosen hewan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan kita itu Dan jangan heran juga kebutuhan Mbak, di kita itu dosen-dosennya juga semua minimal tuh sudah sekarang S3 ongoing ya Bu ya, sudah Ya. nutuk mau lulus semua. Ya, sudah mau lulus semua ini. Tadi pasukannya sudah Sudah siap siap. ini untuk mendampingi adik-adik mau kemana. Wis pokoknya pendampingnya sudah kuat semua ini. Mbak Dani. Oh, berarti memang sudah sudah dipastikan semua itu ready, oke, dan Oke. memang bisa langsung dinikmati sama mahasiswa itu sendiri Iya. juga ya, ilmu-ilmu itu tadi, dan kedekatannya sangat family oriented gitu kayaknya ya, sangat kekeluargaan Kalau sekali. ada yang gitu. seneng saya pengen jadi pegawai negeri, bisa ya. bisa jadi teknisinya Ya, ya, teknisi. teknisi yang berkaitan dengan ternakan itu. Jadi ASN juga bisa. Ada formasinya ya, Ada. ya. Kan Ya. kita sama dengan SPT kan. peternakan. Tadi kan Ada- SPT ada tadi tuh ya. SPT. Keilmuannya yang di mata kuliah itu ada di situ untuk penguatan termasuk menjadi Tapi ada yang unik gak Bu di mata kuliahnya mungkin? sangat ada banyak. Mungkin salah satu yang Jadi sangat kita keunggulannya itu unggul, ada ha. di beberapa rekayasa Mbak. Jadi ada rekayasa reproduksi, rekayasa teknologi pakan ternak, kemudian ada rekayasa teknologi lingkungan pemeliharaan, sama juga ada rekayasa pengolahan limbah gitu. Ya, Jadi jadi limbah juga iya limbah ada juga kita dipertimbangkan ya. sentuhan rekayasanya. Jadi misalnya reproduksi itu hewannya itu tidak disuruh kawin sendiri. ya biasanya kan pokoknya dikumpul ngono ya. Dikumpul di kandang wes ayo kayak gitu ya. kawin. Enggak. Ada rekayasanya. caranya. Nanti itu enggak jadi pengusaha kalau suka sendiri jumlahnya enggak sesuai Ngenteni, yang diingat. kawin. Yang diinginkan. Kalau dengan sentuhan bisa di planning Mbak. Mau anaknya sekarang misalnya Jantan induknya ya betina. jantan Jantan betina berapa? hanya 2 jantan betina. Ya. Pengen berapa? Pengen 10 bisa. Pengen jadi 20 bisa. Itu ada. karena ada sentuhan rekayasa Iya, tadi sentuhan itu ya. rekayasa. Ada manajemen reproduksi, kemudian disentuh dengan rekayasa reproduksi. Jadi ada rekayasa teknologinya gitu, Mbak. Oh, Ibu ada yang menyapa Aris Ratnasari, Masya Allah Bu Duha, Assalamualaikum, sehat-sehat Bu. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Itu Aris Ratnasari itu loh Ibu. Nah, Oke. Halo Mbak. halo. Mbak Aris. Mbak Aris, tadi ini ada yang tanya Reisha, semoga masih join ya. Reisha nilai 88 aman nggak ya kalau ambil FH kampus 5? Sejauh ini FH masih top 10 ya. Hukum itu masih top 10 dan 90 rata-ratanya memang. Kalau kita melihat dari referensi yang ada itu, tapi memang ini hanya sebagai referensi ya, bukan sebagai acuan. Ilmu hukum di kampus Magetan itu 90 sayang. Kalau kamu 88
mungkin coba dan kalau kamu ada prestasi yang mendukung, coba aja. Kalau misal internasional ya bisa dipertimbangkan nanti ya gitu. Dicoba aja dulu ya gitu. Oke, kita lanjut. Waduh, ini apa nih kok rame? Mudah-mudahan di UNESA ada program fast track misal Prodi S1 S2 manajemen or pariwisata. Breakstar FYI pariwisata sudah ada. Memang S1 pariwisata ada di Fakultas Teknik ya. Nanti mungkin coba kita senggol-senggol, Ibu mau nggak join podcast di sini? Biar kita lebih paham tuh S1 pariwisata seperti apa ya. Tapi kali ini kita bersama dengan S1 Biosains Hewan yang buka di tahun ini dengan kuota 90 di jalur SNBP, SNBT dan SPMB. Tadi aku ingetin lagi SNBP hanya 30, SNBT 35 dan SPMB 25 saja. Memang harus bersaing ya teman-teman ya. Tidak bisa 90 semua. Berat ya Ibu ya kalau gitu. Karena tetap kita harus mempertimbangkan kualitas. Jadi sarana prasarannya harus mendukung, terutama kelasnya. Iya, jadi biar semuanya nyaman ya. Jadi memang kita harus memanfaatkan pastikan semuanya nyaman dan aman. Ya, gitu. Aman terkendali. Pembelajaran bisa terlaksana dengan nyaman, dengan enak gitu. Oke, baik. Tadi kan sudah di-spill juga kalau di S1 Biosains Hewan ini juga akan punya mini zoo, ya kan? Ya, terus saya tadi sebenarnya sudah ada. Di sudah ada lidah ya? ini sudah ada. Oh, iya, di di lidah. FKP pun di juga. FKP. Tapi itu untuk yang di sini yang di lidah itu untuk hewan-hewan kesayangan, hewan kesayangan. estetika. Iya, tadi ada mata kuliah keindahan. Hewan kesayangan ya. Oh, lucu ya namanya. Hewan kesayangan. Tapi adik-adik kalau belajar di Biosains Hewan punya peluang juga kalau senang dengan hewan kesayangan dan mungkin tugas gitu, akhirnya ke sana, mungkin nanti bisa masuk itu ke taman safari ya. Oh gitu. Kalau kayak yang pet shop gitu Bu, yang kayak kucing. Ya bisa juga. Itu juga masuk enggak ya di ranah situ atau kayak kalau enggak? kucing kayak belum. Bukan ya. Kayaknya kalau pet itu kan memang arahnya ke kedokteran. Kedokteran hewan ya. Karena kan berkaitan sama vaksinnya begitu. gitu. Berbeda ya. Berbeda. Oke. Ini lebih ke yang tadi yang ke kayak hewan-hewan yang di taman safari tadi itu ya. Yang memiliki nilai unik. pariwisata. Nilai pariwisata dan nilai uniknya estetika. tadi itu. Oh gitu. Tapi yang pasti nggak boleh dipelihara sendiri ya Bu ya. Ya kan? Ya. Karena itu kan dilindungi hukum ya. Gitu. Betul. Itu dipelajari juga begitu aspek-aspek seperti itu di Iya, S1 Biosains. Iya. Itu yang tadi yang mata kuliahnya itu tadi. Iya, kemudian juga ada tentang kebijakan juga nanti kita pelajarinya Mbak. Dalam undang-undang bidang peternakan itu kita berikan juga. Nggak ngawur. Nggak ngawur, jadi biar mereka yang mau mengembangkan wirausaha itu tahu kebijakan itu seperti apa arahnya sekarang. Ada mata kuliah animal welfare-nya juga. Iya. Jadi kita mementingkan tentang kesejahteraan ternaknya juga. Gitu. Iya, jadi nggak angger dipeksa. Iya. Iki telur ayo ya enggak ya. Itu jangan-jangan mintanya satu ekor mau bertelur 2. Waduh, itu kan lumayan ya Mbak. Kasian ya. Dia kan juga makhluk hidup, bukan robot yang bisa disetting. Meskipun bisa direkayasa, tapi tidak serta-merta itu bisa dipaksa karena itu makhluk hidup juga. Jadi dipertimbangkan semua aspeknya ya. Makanya kuliah di S1 Biosains Hewan biar paham harus seperti apa sih kalau misal kamu suka ngingu ayam yo. Ayammu itu cek gamek ngono tok yo. Nah, itu ya apa cek iso iki bertelur dan kamu bernilai lebih gitu kan. Karena sudah mulai banyak ya banyaklah di konten-konten itu membuat ketahanan panganan sendiri. Jadi beli mandiri. Iya, dan itu lagi hits banget ya. Lagi hits. Ada yang jualan kandangnya, gimana kandangnya itu biar gampang dibersihkannya dan itu kan juga teknologi kan. Ada teknologi. Kemarin itu yang mahasiswa yang angkatan 2025 ada yang punya ide bagus itu. Semoga nanti itu bisa proposalnya bisa lolos gitu ya. Itu dia terutama membuat manajemen lingkungan yang sehat untuk hewan ternak. Yaitu mempertimbangkan bagaimana polusi amoniaknya itu bisa turun. Iya, nah itu kan kalau itu limbah turun ya. Dan bahkan bisa sangat sedikit sekali, tidak menutup kemungkinan akan bisa terlaksana
city farm itu ya, Oh, jadi iya, apa betul. peternakan Kayak di Jepang itu ya. di kota Ya. tidak menimbulkan bau di sekitarnya karena ada trik-triknya. Betul, Nah, di itu yang- perumahan apalagi Iya. yang padat penduduk itu jadi Iya. masih tetap bisa beternak Ya, ya. kalau Betul, ada betul. sentuhan teknologi yang di situ bisa menyerap polutannya itu. Iya, jadi karena juga kalau setahu saya di RT saya ya Ibu ya itu sudah mulai ada itu Ketahanan pangan. ketahanan pangan di masing-masing rumah. Kan kayak toga, tanaman toga kan harus ada tuh, dipaksa sama Pak RT harus ada nih terong apa. Oke, gitu terus kemudian Ya. terus Ayam. karena ada Ayam juga, ayam, Mbak. Ayam Ada ayam kampung ya saya. Program dari pemerintah itu kan Iya, ya. karena harus itu kan iya. ada lombanya Sampai- juga. iya. Kan harus ya sedikit dipaksa tapi akhirnya berkelanjutan Iya. jadi ya enak juga sih gitu. Iya. Saya panen sih kemarin Ibu. Alhamdulillah. Cuman kalau untuk ayam memang ya banyak yang tidak menyarankan karena itu tadi limbahnya tuh loh. Ya, itu. Bau kan Bau soalnya. kan. Kalau nggak Nah, bersih Makanya di mata kuliah kita ada pengolahan limbah, ada rekayasa lingkungan pengolahan limbah. Iya, itu- gitu. itu Jadi ada makanya kuliah di sentuhan. biosains hewan biar tahu nih gimana caranya Caranya. kita memanajemen. Mungkin kalau beberapa kalangan menganggap adalah kuliah peternakan gitu ya, untuk biosains hewan sama kayak peternakan gitu. Cuman kita tuh ada ilmunya, bagaimana sih kita memberikan pakannya, jadi efisien, nggak Betul. terlalu berlebih. Kemudian pengolahan limbahnya seperti apa. Jadi ketika kita tahu ilmunya, ada trik-triknya. Di situ kan kita kuliah ada triknya. Triknya itulah kita dapatkan dari kuliah di di biosains hewan. biosains hewan. Jadi ngasih makan nggak me anggereng kayak mangan re. Yo, misal ya ini ayam ya. Dulu saya punya ayam, saya punya nasi sisa. Wis Iya. tak es goblek es ngono. Iya, memang tumbuh Bisa, nggak? Bertumbuh. bisa. Cuman kan tapi nilai gizinya, Nilai gizinya kan kandungannya nggak seperti optimal. apa. Terus Nah, menimbulkan bau. bau polusi. kan. Nah, itu kan Polusi. karena memang itu kan yang harus Iya, dimitigasinya makanya itu ya. mitigasinya di situ memang. Inovasi-inovasi itu perlu kita sentuh ya. Jadi berbagai permasalahan itu harus disentuh dengan riset dan teknologi. Itu tantangan bagi kita yang ada biosains hewan. Bagaimana sampai seperti yang ada di Jepang. Iya. Jepang kan sebuah city farm. Iya. Karena teknologinya sudah luar biasa. Sawah ya. Bu di gedung. Iya, Ya, tanaman. iya, Mbak. Tanaman kan pakai kultur jaringan mereka Betul, ya. betul, Jadi betul. yang bersentuhan dengan tanah itu sangat sedikit sekali. Sedikit sekali ya, dan itu Jadi bisa. satu Bisa. gedung ini bisa panen beberapa kali hanya memanfaatkan gedung. Ya di peternakan juga begitu. Dan arahnya sekarang tuh akan ke sana, guys. Iya. Iya. Jadi jangan berkutat dengan harus punya lahan yang lebar, Enggak. luas, harus Oh, bikin. enggak. Ya, Ya. semua tuh bisa, Bisa. diciptakan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Wah. Contohnya adalah masuk ke S1 biosains hewan. Dan sentuhan inovasi riset. Iya, jadi di sini juga dosennya sangat rajin ya Bu ya untuk meriset-riset dan risetnya juga iya. top-top. Iya. Dan gak cuma dosennya tadi ya, mahasiswa juga mahasiswa ada juga yang udah tembus dia- sampai Iya. internasional juga Iya. tadi ya. Kolaborasi dengan mahasiswa. Oh, jadi kalau kalian masuk di S1 Biosains Hewan, nggak cuman kuliah pulang atau kuliah organisasi aja, tapi kalian juga diajak riset. Iya, betul. Dan itu menarik ya. Menarik. Juga apa? Dan berat ya, Apa, kan? juga ini melakukan pengabdian pada masyarakat. Iya. Walah, Brightstar ya opo rek, bu ayam pelihara saya hilang satu, bumbo hilang kemana? Ayam sumbo ta? Tuku ayam sumbo maren siji. Itu kasian juga loh ayam sumbo itu Bu, saya tuh lihat aduh kasiannya di sumbo-sumbo gitu ya gitu. Iya. Tapi saya punya satu akhirnya jadi besar. Sebenarnya ayam yang di sumbo-sumbo itu kan ya kualitasnya sudah di out dari perusahaan kan Mbak. Tapi sama kita dijual kemudian dipelihara. Iya. Dan itu sudah yang kalau ibarat kata ada kecacatan gitu. Oh gitu. Iya terus gak lama ada yang mati sih. Iya, memang karena itu kan memang nggak tahan. Karena udah nggak tahan. Cacat-cacat. Ih, kasihan sekali. Oke Kalau oke. bisa mengembangkan hewan-hewan yang unik, misalnya ya ayam yang bunyinya lucu. Banyak loh Mbak jenis-jenis ayam hias. Nanti apa? Harganya Ada. bisa Ada, mahal ayam hias itu. Iya saya punya hias ayam itu. ketawa dulu. Iya, sekarang Ya, ada ya. ayam yang cuman bulunya ada di kepala, kemudian di badan, terus Sama kaki, di kayak kos kaki kakinya gitu. kayak- Ya Allah, kayak, kayak sepatu
sepatu kayak ayamnya kayak pakai sepatu. Loh, ada beneran. Ada, Mbak. Namanya ayam apa, Ibu? Aduh apa? Ayam apa ya? Lucu Itu kayaknya. lucu, Itu Mbak. berarti masuk ke hewan Hewan kesayangan. Iya, hewan Karena punya estetika. nilai unik tadi itu Nilai ya. unik, ya. Lucu banget ayamnya pakai kaos kaki, guys. ayam hias. Ayam hias ya, bukan ayam sumbo loh, bukan. Ini lebih naik kelas ya, lebih naik kelas lagi. Malah Ayam ketawa apa? Ayam KT. Apa lagi? iya PTKT ya, itu kan kalau ayam ketawa tuh berisik, Bu. Yang Iya. unik-unik. Dan Yang unik-unik. dan mengerikan. Iya. Saya dulu punya ayam ketawa jam 12, jam 1 malam dia ketawa, Bu. Apa nggak takut, Bu, saya ada yang lewat apa gimana gitu kan. Tapi ya ini, Bu, apa yang bikin resah kan karena saya tinggal di ini ya kota kan Ya. ya itu baunya itu Nah, itu kan. makanya itu harus kami juga akan giat untuk ini ya melakukan pengabdian pada masyarakat. Oh, ada Bagaimana ya caranya beternak yang baik itu manajemennya itu seperti Iya. apa supaya hewannya enggak stres, terus lingkungan sekitarnya juga enggak Gak stres. stres. Yang melihara juga gak stres. Kan ditonggoe soalnya. Mbak, ayammu mambung. Kan kan biasanya gitu. Tambah stres ya. Tambah stres. Aduh, padahal kan pengen punya buat lucu kan dia soalnya. Ada itu teknologinya Ada ya. Ya. Cuma saya nggak tahu aja pas itu ya, Bu ya. Ya, Jadi saya stop tidak memiliki ayam saya. Cuman punya tumbuhan saja. Gitu tinggal Padahal disiram. kalau punya ayam sendiri enak loh Mbak. Kalau Enak ya? mau pengajian udah nyembelih sendiri. Iya, disembelih sendiri. Ya akhirnya begitu, Bu, akhirnya. PKK pertemuan PKK di rumah nyembelih sendiri buat kari ayam. Masya Allah. Ih, sebentar, Bu, ini ada yang tanya. Violet, UNESA sistem informasi bisa atau tidak jadi pilihan kedua? Mohon maaf, kecap aja nomor 1, Mbak. Masa nomor 2 nih pilihannya ya nomor 1 dong. Oh iya, tadi ngomongin nomor 1, saya mau sedikit mengingatkan bahwa di UNESA sekarang itu lagi buka Golden SNBP. Ya, itu bisa dicek di admisi juga tentang Golden Ticket PMB UNESA. Di situ ada keterangan Golden SNBP dan Golden Ticket itu berbeda ya guys kan. Itu berbeda tapi cara daftarnya sama di Golden Ticket UNESA ACID. Ini sedikit saya bacakan ya Bu Ya, ya ya, untuk oke. informasi teman-teman Ya. juga. Jadi Golden Yang SNBP banyak itu. ini menjaring merupakan ajang yang diselenggarakan oleh UNESA untuk menjaring prestasi dan kemampuan yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Jadi untuk Golden SNBP ini akan dibebaskan uang kuliah tunggal hingga semester 8. Wah, kuliah Lulus ya, gratis Mbak? sampai lulus. Harus lulus semester 8 ya. Kalau dia nambah, nah itu sendiri. keren. gitu ya. Sendiri itu. Iya, jadi kalau kamu lolos di Golden SNBP, kamu itu disubsidi lah ya sama UNESA bebas uang kuliah tunggal Ayam sampai peliharaan semester saya hilang 8. satu. Dan berlaku di seluruh prodi D4 dan S1 di UNESA. Jadi semuanya entah itu mau di Magetan, berarti entah itu mau di Mustopo ya di di dekatnya Dr. Sutomo itu loh guys. Nah, itu terus ada di Ketintang, ada di Lidah, semuanya itu bebas UKT dan bisa masuk bisa join di Golden SNBP gitu ya. Persyaratannya harus daftar di SNBP 2026, memilih prodi di UNESA sebagai pilihan pertama, nggak boleh kedua, nggak boleh, harus pertama. Terus punya prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional dari lembaga yang kredibel ketika di SMA. Ya, jadi kalau SMP, SD, mohon maaf, izin dah boleh. Ya, terus bersedia dan siap mengembangkan prestasi yang dimiliki selama kuliah di UNESA. Jadi tidak boleh malas-malasan ya guys. Jadi harus berkontribusi untuk UNESA satu langkah di depan. Iya. Dan yang paling penting ya Ibu ini harus mengupload data prestasi pendaftaran Ya, betul. di goldenticket.unesa.ac.id. Iya, jadi Semua prestasi pokoknya masukkan aja. nanti iya kan betul. diseleksi, Tapi makanya. yang paling tinggi aja dimasukkan dan pas SMA ya. Ya. Pas SMA yang penting itu sih. jangan TK. Jangan TK. Nah, ini udah dibuka dari tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Ya. Kalau pendaftaran SNBP itu dari Februari masih Ibu SNBP itu. Akan ini gitu. Dan pengumumannya nanti tanggal untuk Golden SNBP UNESA ya, itu tanggal 2 April 2026. Tanggal 2 bulan 4 gitu.
itu sekelumit tentang Golden SNBP. Mungkin teman-teman ada yang mau mempertimbangkan untuk masuk dan itu potensial sekali ya. Ya. Berapa mahasiswa yang diambil? Gimana caranya, Kak? Oh, Golden Octania Pas. Gimana caranya? Bisa cek di admisi ya. Tadi aku udah jelasin juga. Admisi ya. Admisi.unesa.ac.id. Di situ kamu klik di Informasinya informasi Golden Ticket PMB Unesa. Nah, kamu baca di situ ya. Itu ada persyaratannya dan proses seleksinya bagaimana. Gitu. Kalau berapa mahasiswa yang diambil? Nah, ini rahasianya hanya admisi yang tahu, saya tidak tahu gitu. Saya hanya menyampaikan ya, teman-teman. Gitu. Oh, terima kasih yang sudah kirim gift-gift. Mawar-mawar merah itu, terima kasih banyak. Ini yang mantengin juga lumayan tuh, Bu. Sudah sampai 4.000 likes. Alhamdulillah. Nah, tambahkan lagi Mbak Dani. Ya, silakan Ibu. Ini ya. Ini ada perusahaan yang sudah cukup berhasil dan di dalamnya itu adalah para generasi muda. Oh iya. Chikin Indonesia. Chikin tadi itu ya. perusahaan peternak ayam yang menerapkan sistem IoT. Jadi semua by control, semua dikontrol dengan secara otomatis. Karena dia sistemnya bagus, maka produk yang dihasilkan bagus, dagingnya itu terstandar secara nasional maupun internasional, sehingga dagingnya itu menjadi langganan untuk perusahaan lain yang memanfaatkan daging ayam tadi itu. Olahan ayam tadi yang diproduksi. Termasuk juga KFC terus McD juga McD, kemudian yang membuat perusahaan-perusahaan yang membuat sosis, ini sangat mempertimbangkan produk yang bagus ya, termasuk salah satunya yaitu dari Chikin Indonesia. Chikin Indonesia. Ya, pengusahanya tuh para generasi muda. Generasi muda muda. Aduh, ya, makanya keren sekali ya. Ya, ini adik-adik ini ayo. Iya ya, memang kalau generasi muda pasti inovasinya banyak sekali ya. Pikirannya kemana-mana kan, mau ini gitu. Memang itu yang kita inginkan. Jadi muncul inovasi ya. Supaya nanti Indonesia ke depannya itu bisa pangan mandiri. Oh iya. Ya, bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, sudah tidak import lagi. Iya betul. Jadi kita bisa berdaya ya. Sebagai negara yang banyak sumber daya alamnya juga ini. Termasuk pemenuhan protein hewani. Ya. Dan berarti juga kalau di biosains hewani juga mengembangkan pangan lokal gitu juga, Bu? Iya. Makanya termasuk roadmap penelitian kami di Prodi Biosains Hewan. Jadi mengeksplor pakan dari bahan lokal Indonesia. Nah, itu baik dari tanaman maupun kemungkinan juga dari hewan hewan-hewan kecil yang belum banyak dimanfaatkan bisa sebagai penguatan pakan untuk dipikirkan. Iya, itu sudah roadmap. Karena kita sudah roadmap kami. Biaya pakan produksi ke kita tuh impornya kan tinggi banget nih. Apalagi pakan-pakan unggas gitu kan. Nah, kita udah memikirkan gimana nih kita memutus biaya pakan biar mereka tuh mau berternak dan untungnya tinggi. Akhirnya kita negara agraris nih kan, banyak peluang kita. Betul. Tapi belum terekspor. Jadi kita memang roadmapnya pertama adalah kita identifikasi ya Bu ya, jenis-jenis apa aja nih yang bisa kita gunakan di seluruh Indonesia gitu. Oh, gitu. Biar nanti menghasilkan produk pakan dari lokal sendiri. Produk pakan dari lokal ya. Jadi bukan hanya memanfaatkan hewan lokalnya saja, tapi produk pakannya ini juga kalau bisa di-push untuk lokal dulu nih lokal dulu. Biar kuat kan kita juga. Jadi tidak tergantung sama pihak luar begitu ya. Ada banyak tanaman-tanaman itu mempunyai nilai nutrisi tinggi, memiliki nilai kandungan protein tinggi. Itu ada banyak di negara kita. Nah, itu harus kita eksplorasi dan kita manfaatkan untuk pakan hewan-hewan ternak. Iya, dan Indonesia kan sangat luas sekali ya. Jadi keunikan setiap daerah juga kan
berbeda-beda, memiliki keunikan masing-masing dan itu bisa Ya. dimanfaatkan tuh keunikannya. Makanya ke Indonesia kan termasuk juga yang memiliki mega biodiversitas. Betul. Nah, baik dari botaninya maupun zoologinya itu karena kita berada di negara tropis sehingga peluang untuk mega biodiversitas itu luar biasa. Betul, Itu dan harus itu harus dimanfaatkan ya. kita manfaatkan. Nah, ini salah satunya dimanfaatkan di S1 Biosains Hewan Iya, tadi ya. betul Salah satunya tadi bagaimana membuat pakan yang berbasis lokal ya. Jadi Kearifan tidak lokal. jadi tidak harus yang apa ya ekspor ya. Ya. Gitu. Itu kalau misalnya gini Mbak ya, sekarang kan musim apa hujan Oh, ya. oke. Tanaman itu kan tumbuh subur, berarti pakannya ternak itu kan melimpah ya. Ya. Tapi nanti kalau pas musim kemarau itu kan tanaman pada kering-kering. Nah itu Pakai bisa apa? menerapkan teknologi, ya Teknologi Bu Isu ini pengolahan punya pakan. pengolahan. Nah, itu apa namanya Bu Isu? Dibikin teknologi bisa dibentuk dalam silase maupun hay gitu Mbak. Atau dibuat itu. Jadi bahan pakannya kita olah, kita simpan. Jadi itu bisa sampai bertahun-tahun. Nah, Oh, Gitu. Jadi nggak ada nggak- rumput nih. Iya, jadi para petani atau mau calon peternak ya milenial ini nggak usah ngarit-ngarit lagi, udah nggak usah. Iya. Jadi langsung kita ada lahan atau kita beli gitu, kemudian kita chopper, kita simpan, udah kita tahan itu berapa lama. Jadi ketika kita butuh, Lama. kita bisa gunakan yang sudah apa ya istilahnya ya, kita menampung bahan pakan gitu demi menjaga kestabilan dari produk ternak itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau wah bisa dipakai untuk itu buat istilahnya itu apa ya? Kabin. Ya, oh gabi. Oh, tapi untuk wafer hewan juga ya. bisa. Iya, Wafernya. wafernya ternak. Wafernya ternak ya, bukan wafernya buat manusia bukan. Itu tata boga kalau itu yang buat. Wafernya Bisa manusia. Kalau tahan ini- lama itu nanti pas musim kering itu bisa di Iya. Oh gitu. Jadi nggak harus makan rumput ya Nggak harus sebenarnya ya ngarit. mereka itu. Nggak harus ngarit, Nggak harus tetap ngarit. rumput Mbak kalau kena ruminansia. Oh tetep. Tapi dengan olahan. Olahan, Gitu ya. Oh, gitu. takut masuk di biosen hewan takut Disuruh ngarit. Nggak ada. Kalau zaman dulu sekarang sudah. Loh ada Bu yang jualan ini Bu. Iya, untung kan Rumput. Mbak, rumput, Iya. rumput online. Iya benar. Jadi dia tugasnya hanyalah ngarit. Ngarit, ya kan? Ngarit. Memanfaatkan apa Dapat- yang ada. Iya dan memanfaatkan teknologi yaitu sosial media. Akhirnya dia jual online itu Bu rumputnya. Masya Allah. Kita juga bisa membudidayakan di lingkungan yang kering, kemudian kita olah bagaimana caranya menghasilkan pakan, kita jual. Kan jadi Iya. wirausaha. Betul, karena nggak semua daerah juga ini ya ditumbuhi rumput Iya, yang banyak ya, betul. kan ada yang kendala seperti itu. Betul. Tapi kan juga di daerah itu juga butuh peternakan, makanya itu ada ini tadi ya Saling anu ya. apa ya? mengisi, saling Saling mengisi. Sekarang nyari-nyari apa gampang ya? 5 Pakai menit sosial. dapat. Iya langsung. Nggak sampai 5 menit ya. Iya aja gitu ya. Bisa ya. Waduh, jadi memang mudah sekali ya teknologi ini. wafernya apa sapi. Ada, Mbak. Wafernya sapi pun ada. Jangan merek tangguh ya enggak ada. Produk Permen sapi pun ada, tapi bukan milku ya. Permen cari yang wafer merek tangguh ya enggak ada. Ada kita ada teknologi juga caranya membuat. Jadi kan permen sapi gitu. Jadi kita bentuknya balek gitu, kemudian itu kandungan protein, makromineral, mikromineral itu mah di situ. diemut berarti sama sapinya. Iya. Ya jadi Allah. Malah dia bagus tapi meningkatkan malah produksinya. ini ya proses pencernaannya Lebih lancar, Iya, lebih mudah. lancar. Ih, lucu sekali. Baru-baru ini juga Baru nih hasil tahu riset saya. saya sendiri nih. Waduh, gimana? Jadi baru ngembangin namanya rumput gajah merah. Oh iya, saya sempat baca itu. Ya, itu memang ternyata terbukti bisa menyehatkan ternak. Jadi sekarang kalau kata Ibu tadi bilang kan, kita semua banyak stres nih. Dan lingkungan stres, pakanan pun juga stres. Ya, kita kasih rumput gajah merah ini bermanfaat banget nih untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas ternaknya. Kalau di ayam ada ternak omega 3, nah dikasih pakan rumput gajah merah tinggi antosianinnya gitu. Oh, tinggi antosianin itu untuk apa? Antioksidan buat kita, Antioksidan. Oh. buat konsumen. Jadi Buat kita konsumen. menambahkan antosianin dalam tubuh kita, gitu. gitu ya. Jadi Iya, apa benar. rumput gajah merah yang diriset oleh Bu Isu dikonsumsi oleh ternak misalnya oleh sapi, Iya. maka di dalam tubuh sapi itu kan
pasti ada antioksidannya itu dari rumput gajah merah itu antosianin. Nah, ini kalau dagingnya itu kita konsumsi pasti juga akan Masuk ke kita juga terserap juga ya. Jadi lebih sehat lagi, lebih berkualitas. Jadi biasanya kalau ada bilang lu jangan makan kambing nih, jangan domba, banyak kandungan lemaknya, lemak jahat gitu. Kolesterol. Waduh. Padahal enggak. Kalau ya. kita kasih antosianin itu, dia menurunkan kadar kolesterolnya itu. Sebenarnya kan yang bikin kolesterol tuh bumbunya Ibu. Kalau dagingnya sendiri tuh aman. Santannya. Kalau kamu makan gulai itu santannya tuh yang enggak boleh. Dagingnya padahal bagus ditambahi santan. Tambah santan, tambah minyak. Enggak usah ngeces ayo. Kolesterolnya. Kok sampai gitu sedep gitu. Walah, iya Gitu, kan banyak Mbak. yang takut makan daging, Iya. takut makan daging kambing, nanti gini. Nanti BioCNW akan memproduksi daging-daging yang sehat, yang menyehatkan. Waduh, keren banget ya. Mengandung antioksidan. Saya tadi termasuk telurnya juga. Iya. Iya, ini tadi yang paling dekat kan memang telur ya, yang paling mudah untuk diproduksi ya, untuk Kalau kayak MBK paling murah itu kan betul. Protein dan paling murah lengkap. telur, Mbak. Protein paling murah dan lengkap itu telur ya. makanya banyak dicari itu telur. Apalagi nih mau menjelang puasa hari raya. Waduh. Nyetok telur nih di kulkas. Nyetok telur dan daging akan naik biasanya ya. Ayam juga begitu ya. Dari tadi ini saya ngobrolin sama S1 BioCNW tuh saya tuh langsung punya gambaran kayak gambaran gini. Aduh kayaknya jalan-jalan tok iki ya gini ya kayak di tempat-tempat dingin kan kayak peternakan gitu kan kayak farming gitu loh jadi kayak kayaknya ini enak seru ya gitu ya sekolah kuliahnya nggak cuma di kelas bahkan kan juga akan lihat ke lapangan juga. Selain kita mengedukasi di lapangan, kita juga dapat inovasi di situ, bisa menyelesaikan ada apa di situ. Dan laboratorium lapangnya ada di Pacet ya. Pacet Mojokerto adem guys. Dingin. Di sana dingin dan nyaman di situ ya dan pasti lebar banget ya Bu ya di situ. Lebar, Mbak. Lebar kan? Lebar. Karena kan rumin tadi udah di-spill Iya. hewan-hewan besar ya. Iya. Kita disediain untuk pakannya aja itu 2000 meter. Apalagi buat ternaknya kan. 2000 meter coba hitung dewe. Ayo, itu wombong guys. Lebar sekali. Jadi sudah punya close house untuk close ayam. house. Close house. Oh, Jadi isinya kandang tertutup. Oh, kandang tertutup. Yang sudah yang gini diatur bisa suhunya. terkontrol Mau makan itu tinggal udah terus klik gitu ya. Kandang modern Saya pernah lihat di Instagram pernah lewat gitu ya. Kandang modern kayak gitu. Jadi aduh ini kepanasan dia langsung dia gimana caranya biar mendinginkan nanti ruangan memberitahu itu. di HP-nya. Oh, ini suhu kandangnya sekian. Di HP-nya itu akan muncul sekian. Tinggal dipencet. Diberitahu. Kita dari rumah, waduh kita mau keluar nih gitu ya. Udah tinggal pencet HP aja diatur. Jadi ya bukan berarti kalau punya beternak itu kotor ya Bu ya. Enggak, ini tuh bisa diatur sama teknologi. Gitu. Nah, Bu nih tadi saya sempat kepikiran ada satu konten pas itu ya lewat gitu ya. Ada peternakan yang lebih kayak dibiarin gitu loh Bu hewannya itu. Iya, dilepas diumbar itu katanya lebih sehat. Iya. Atau katanya kalau juga di NZ itu sapi-sapinya tuh kan biar tidak stres tuh dikasih musik jazz juga loh Ibu. Terus kemudian dibiarkan di lapangan begitu kan. Jadi dia tuh kalau tidak stres. kita gitu. memiliki Itu emang lahan bener yang luas ya, itu sistem seperti itu bagus. Bagus ya. Jadi tergantung dari Lingkungan, Mbak. Lingkungan Nah, ya. kalau di Indonesia kita umbar hilang enggak? Itu tadi udah Iya, ayamnya hilang satu. Itu dikandangin loh ya. Apalagi Iya benar-benar. umbar ya. Iya. Tapi memang kalau di New Zealand nggak ada yang mencuri. Di New Zealand kayaknya manusianya kurang ya. Iya, banyak kan hewan ya katanya ya. Dibanding Indonesia Caranya antar rumah jauh-jauh. Jauh juga. Punya gitu ya. 5 Tapi itu memang bisa. Cuman ini karena kan keterbatasan tadi dan tuh ya. kondisi culture-nya. Ya. Culture-nya berbeda. Iya, banyak tuh ya. Jadi ya biasalah Bu netizen kan ya memperdebatkan hal-hal itu di kolom komentar saya lihat. Iya ya, menarik sekali ini ya itu, gitu. Kalau itu dirasa daerahnya aman, ya no problem. Ya, no problem ya tidak mengganggu ini tetangganya. Loh, ada contohnya.
maksudnya itu keamanan ininya tahu-tahu terus Lingkungan. hilang. Kalau di luar Jawa masih umbaran itu memungkinkan. Memungkinkan, Tapi khusus untuk Pulau Jawa sangat sulit Sudah sekali. mulai padat Iya. soalnya. Keamanannya terutama keamanan. Keamanan. Oke, Bu, sebentar ini ada yang tanya info scholarship S3 Kak. BTW S3 itu nanti akan ada di tanggal 30 Januari. Kita akan ngobrol sama S3 Pendidikan Vokasi. Kalau mau tahu lebih banyak tentang S3, stay tune aja di Unesa On Air ya. Tidak ada namanya. Oke? Gitu aja. Ada kok, pasti ada beasiswanya. Tenang. Tapi harus mantengin kita dulu. Akan aku kasih tahu gitu. Oke Ibu, ternyata tidak terasa sudah 1 jam. Wow, lebih. iya. Iya, 1 jam lebih kita sudah berbicara. Dan saya sudah kemana-mana nih, otak saya pengen kepacet jadinya. Gitu. Nah mungkin ada. Bareng-bareng. Boleh, ayo. boleh. Undang saya. Oke. Bisa mungkin kasih closing statement Ibu dari S1 Biosains Hewan, diajak teman-teman untuk Iya. ikut masuk di sini. Ya, ayo adik-adik semua ya, ditunggu ini kedatangannya untuk bisa join bersama dengan kami ya, dengan pasukan Biosains Hewan, dengan para dosennya itu sudah luar biasa ya, untuk siap untuk mendampingi baik itu pengembangan riset ya, kemudian berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dosen-dosennya sudah siap semua untuk mendampingi maupun ini ya, memberi penguatan kepada adik-adik untuk berprestasi bersama di Biosains Hewan, baik skala provinsi, nasional maupun internasional. Karena nanti adik-adik pasti dicarikan celah, dicarikan jalan ya untuk berprestasi, dan juga kalau ingin menginginkan beasiswa ya, itu juga akan kami carikan peluang-peluang. Betul. Tapi ya tetap semuanya harus berkompetisi. Jadi ditunggu ya adik-adik ya, ayo kita bersama-sama untuk berinovasi, berkreasi bersama di Prodi Biosains Hewan untuk kemajuan bangsa kita tercinta, dan menjadikan negara kita menjadi negara yang mandiri dalam penguatan pangan, terutama penguatan protein hewani. Mari kita maju bersama-sama di Prodi Biosains Hewan. Keren banget ya. Mungkin Ibu Zu sudah Sudah cukup kayak sudah dari cukup Ibu. ya, dirangkum dari Ibu. bersama Sudah Ibu. dirangkum bersama Prof Duha tadi ya, sudah oke. Terima kasih teman-teman yang sudah join di Unesa On Air kali ini. Hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang S1 Biosains Hewan, dari mulai berapa kuotanya tahun ini, terus kemudian tadi juga udah di-spill gimana kuliahnya, mata kuliahnya seperti apa, hingga bahas isu-isu terkait tentang hewan ternak, dan juga tadi ada hewan-hewan kesayangan itu tadi yang punya nilai unik dan pariwisata tadi itu ya. Pariwisata. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti bisa langsung misal mau tanya-tanya nih seputar Biosains Hewan, ada di Instagram tadi. Iya, Di Biosains Hewan. @Biosains Hewan Unesa, di search aja, di TikTok juga ada, tadi udah Iya. join juga adminnya Biosains Hewan Unesa, Di Instagram juga ya. di Instagram, di TikTok, dan ada websitenya Di juga website ya. juga. Ya, Websitenya oke. juga. Jadi sudah lengkap semua teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang Biosains Hewan, bisa langsung di browsing. Oke. Lalu terkait penerimaan mahasiswa baru di Unesa, gimana pendaftarannya, jalurnya apa saja, bisa langsung dicek di mana? admisi.unesa.ac.id. Sudah lengkap, dan saat ini Unesa sedang membuka Golden SNBP. Nah, di situ juga sudah ada di menu Golden Ticket PMB Unesa. Jadi kalian langsung aja masuk ke admisiunesa.ac.id dan cari menu Golden Ticket PMB Unesa kalau mau tahu tentang Golden SNBP itu seperti apa. Oke, baik. Nanti masih ada Unesa On Air jam 2 siang. Kalau ada yang mau tanya-tanya masih belum kejawab nih pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar, bisa join di jam 2 siang nanti, dan besok juga masih ada Unesa On Air di jam 10 dan jam 2 siang. Aku Dani pamit undur diri. Terima kasih sudah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Thank you. Makasih banyak ya Ibu. Yeah.